Pemirsa, Polri menjatuhkan sanksi etika dan sanksi administrasi terhadap AKBP Pujiarto karena dinilai tidak profesional dalam menangani kasus Brigadir Joshua. Sementara mantan Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond terancam dipecat. AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakda Polda Metro Jaya, telah menjalani sidang kode etik pada Jumat malam. Polri menjatuhkan sanksi etika dan sanksi administrasi kepada AKBP Pujiarto lantaran tidak profesional dalam menangani kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Sidang yang digelar selama kurang lebih 8 jam itu menghadirkan 3 orang saksi untuk dimintai keterangan. Terhadap sanksi tersebut, AKBP Pujiarto tidak menyatakan banding. Sementara itu, nasib berbeda dialami AKBP Jerry Raymond. Dalam sidang kode etik yang juga digelar 9 September, AKBP Jerry Raymond terancam dipecat karena perannya yang meloloskan laporan palsu pelecehan Putri Chandrawati dan upaya mengintervensi LPSK. Dengan sanksi etika yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di ruang Patsus di Propam Polri dan telah dijalani oleh terduga pelanggar. Sebelumnya, Kombes Agus Nurpatria menjadi perwira polisi keempat yang dipecat dalam sidang kode etik yang digelar 7 September lalu. Pemecatan Kombes Agus dari Korps Bayangkara menyusul 3 rekannya yang juga diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus terduga dalam pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo, Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di rumah dinas Sambo, dan Kompol Baikuni Wibowo yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Ikuti jejak Sambo, ketiga mantan anak buahnya itu mengajukan banding atas putusan pemecatan yang mereka terima. Sementara itu, sidang kode etik terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari Kamis kemarin menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam perkara ini, AKP Diah disebut melakukan pelanggaran terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 milik Baradae. Sebelumnya, Polri telah menetapkan 7 orang anggotanya sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Dari ke-7 orang tersebut, 3 diantaranya belum menjalani sidang kode etik, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan, AKP Irfan Widianto, dan AKBP Arif Rahman. Rencananya mereka akan menjalani sidang etik terkait obstruction of justice pada minggu depan. Tim Liputan iNews melaporkan.